Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Senang dapat berjumpa kembali dalam program Sapaan Firman Gembala. Mari kita buka hati untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena kasih dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, kami kembali dipersekutukan walaupun melalui virtual, tapi tidak akan pernah mengurangi makna kehadiran kami di hadapan-Mu untuk beribadah kepadamu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengar di dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan kita hari ini dari Mazmur 145. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Melalui tulisannya, maka hal yang pertama diungkap oleh Alkitab. Pertama, menyatakan bahwa Allah adalah pencipta, penguasa, dan juga pemelihara atas setiap alam semesta, sehingga tidak ada satupun situasi dan keadaan dalam kehidupan di semesta alam ini yang berjalan di luar kendali daripada Allah sendiri. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk menjadi teman sekutunya, untuk berelasi dengan Allah, dan sekaligus menjadi mitra Allah di dalam mengelola dan menata kehidupan dalam dunia ini, tentunya di dalam kerangka, di dalam rancangan, rencana, dan kehendak Allah sendiri. Nah, maka ketika manusia mengelola alam semesta keluar dari firman, itulah sebenarnya yang menyebabkan banyak masalah, banyak kesulitan. Terlebih sekarang ini banyak bencana. Mazmur 145 mengungkapkan tentang Allah yang dikenal oleh Daud. Allah yang dikenal oleh Daud, yang olehnya dia disembah oleh Daud. Banyak sekali orang menyembah Allah yang tidak dikenal. Dan juga Mazmur 145 ini adalah merupakan sebuah ungkapan pujian dan syukur atas setiap campur tangan Allah sang pencipta dan pemelihara yang senantiasa bermurah hati kepada umatnya dalam berbagai keprihatinan dalam kehidupan di dunia yang penuh dengan luka dan derita ini. Daud sedang mengajarkan kepada kita sebagai umat Tuhan bagaimana kita memuji Allah, bagaimana kita meninggikan Allah
sebagai raja karena kebesarannya. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Setiap generasi akan menyadari, setiap generasi harus melihat bagaimana karya Allah, sehingga setiap generasi harus menyatakan karya kebesaran Allah. Di dalam ayat yang keempat dan seterusnya sampai ayat yang ketujuh, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu, semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu dan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Bapak Ibu, hari ini kita ada dalam suasana menyambut Natal, yang di dalam kenyataan kita masih belum bisa secara leluasa untuk melewati masa Advent pada tahun ini, dan juga merupakan tahun yang kedua. Tapi kebesaran Allah tidak dinyatakan melalui celebration, perayaan-perayaan yang semarak. Tapi kebesaran dan keagungan Allah tercermin dari kehidupan kita dalam segala kesederhanaannya. Terlebih Natal kali ini kita harus lebih memberi hati untuk menyatakan solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang sedang menghadapi berbagai kesulitan, kesukaran, baik oleh karena dampak pandemi maupun oleh karena bencana-bencana alam. Bapak Ibu, ibadah tanpa belas kasihan ditolak oleh Allah tentunya. Oleh karena itulah kita jangan berkecil hati untuk merayakan Natal tahun ini dengan segala kebersahajaan, sederhana. Yang penting kita mengajak sekali lagi setiap generasi demi generasi untuk menyatakan karya kebesaran Allah. Demikian juga setiap ciptaan akan memuji keagungan dan menyambut kehadiran Sang Juru Selamat yang akan memberi jawaban atas berbagai beban berat dalam kehidupan di dunia ini, sehingga memberikan penghiburan dan kekuatan.
Karya dan keagungan Allah akan tersiar ke seluruh penjuru dunia. Sebagaimana para malaikat dan para gembala di padang gurun yang juga sedang menghadapi kegelapan malam, kedinginan cuaca, ancaman dari berbagai bahaya. Dan mereka mendapat berita, jangan takut. Jangan takut. Karena Allah ada bersama dengan kita. Dialah yang akan menopang dan memelihara setiap kita sebagai umat kepunyaannya. Segala jalan dan tindakannya ditandai dengan keadilan dan kesetiaan. Di dalam pembacaan kita mulai ayat yang ke-10, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasih akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang akan membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya dengan segala sukacita hari ini kita akan bersama menjiwai bagaimana Daud menyimpulkan sebuah pujian yang indah kepada Allah sebagai sebuah tindakan yang berkelanjutan sampai selama-lamanya. Di dalam ayat yang ke-21, mulutku mengucapkan puji-pujian kepadamu, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Memang kejatuhan manusia menjadi sebuah beban yang berat untuk dapat mengangkat hati memuliakan Allah. Namun Allah terus melanjutkan kasih-Nya kepada umat-Nya. Pertama melalui Abraham secara pribadi, Abraham sebagai keluarga, dan kemudian Dia memanggil sebuah umat yang akan memuliakan namanya. Di sepanjang sejarah, Allah adalah Raja bagi umat-Nya. Bagaimana saat ini sikap kita dalam menghadap Dia, Raja di atas segala raja? Mungkin dalam hal ini kita bisa belajar dari para orang Majus yang tidak pernah datang menghadap Tuhan dengan tangan yang hampa. Sebagaimana sebuah pujian mengungkapkannya dengan baik. Mengingatkan kita, Natal adalah merupakan sebuah persembahan
Karena hadiah yang terbesar yang sudah kita dapatkan dari Dia, Allah Sang Maha Pengasih. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadap Tuhan? Melalui Mazmur 145 ini, kita tentu akan menemukan jawabannya. Allah kita adalah Tuhan yang besar dan agung. Tangannya siap menjangkau, meraih, dan menolong kita. Allah setia dalam perkataannya dan penuh kasih setia dalam setiap perbuatannya. Kuasa dan kasih-Nya tidak pernah berhenti mencari dan meraih umat-Nya, sehingga kita pun tidak akan berhenti memuliakan nama-Nya. Mari kita menghadap Tuhan dengan puji-pujian, berharap kepada kasih dan keadilan-Nya. Di hadapan-Nya kita turut memberitakan karya Allah yang agung seumur hidup kita. Dan kita jadikan momen Natal ini menjadi sebuah kesempatan untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah hadir di bumi ini. Terpujilah Allah kita yang sejati. Dan di hadapan Allah, marilah kita bersama dengan segala ciptaan-Nya memuji nama-Nya, Raja kekal dan setia. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam kami menghayati dan memaknai suasana Natal pada masa kini, ajarkanlah kami untuk melihat Allah dari satu sudut pandang yang lain, yang akan memperbaharui seluruh kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pribadi, keluarga, jemaat, bahkan seluruh bangsa dan negara kami. Kami memuji Engkau atas segalanya. Kami mengasihi Engkau lebih dari segala yang ada. Berkati ya Tuhan dalam segala upaya, pekerjaan, usaha, terlebih setiap perjuangan di dalam kami mewujudkan kehendak-Mu jadi di bumi ini. Sertai semua anak-anak kekasih kami dalam studi mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Haleluya. Amin.